Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Bang J Ternak, kali ini Bang J akan membahas solusi dari 8 kendala yang akan dihadapi, yang kemungkinan akan dihadapi oleh sahabat yang beternak dalam beternak kambing dengan cara breeding atau mengembangbiakan ya. Jadi seperti apa? Ikuti video ini dan ikuti penjelasannya sampai selesai kawan ya. Oke, langsung saja kawan ya ke pembahasan dari 8 kendala yang kemungkinan akan dihadapi oleh peternak breeding yang di breeding atau mengembangbiakan kambing ya. Dari 8, oke Bang J bacakan satu persatu dulu. Yang pertama, kendala yang Bang J sempat bahas di video yang sebelumnya, yaitu ada kambing yang sulit kawin ya. Yang kedua, kambing sulit bunting atau sulit hamil. Yang ketiga, kambing macer. Yang keempat, kadang ada peternak yang kesulitan mengenali kambingnya bunting atau tidak. Yang kelima, kambing susah melahirkan. Yang keenam, kambing tidak mau menyusui anakannya ya atau cempenya. Yang ketujuh, kambing produktivitas susu kambing yang kurang bagus. Yang kedelapan, indukan mati atau kadang cempenya mati ya. Nah oke, kali ini Bang J akan membahas solusi dari situ, yang pertama dulu kawan ya. Jadi kalau kita menemukan ada kambing yang kebetulan susah kawin, seperti sebenarnya sudah ada di video Bang yang sebelumnya, itu susah kawin. Caranya ini susah, artinya kambingnya sebenarnya sudah birahi atau sudah mau kawin, tetapi ketika mau didatangi si pejantan malah kabur. Itu ada yang seperti itu kambing kawannya. Nah solusinya ya ditali kawannya, dibuatkan tempat untuk seperti di video-video itu kan sudah ada itu tempat untuk kambing kawin itu yang dibuat dari besi. Nah kalau tidak ada dari besi ya kita buat kayu saja, atau bisa juga ditali ke pohon pisang juga tidak masalah ya, itu ya, pohon pisang itu juga tidak masalah. Yang penting intinya si betina ini tidak bisa lari ketika didatangi si pejantan. Nah ada juga ya kendala yang selanjutnya. Solusi dari kendala yang selanjutnya, kalau ada kambing yang susah hamil ini ya. Yang pertama itu dia kambing susah kawin. Nah sekarang ada kambing susah hamil. Loh kok bisa begitu? Nah kadang ada kambing itu yang kawinnya itu berkali-kali kawan ya. Kawinnya berkali-kali, tidak cukup 1, 2, 3, bahkan sampai kadang 4 kali kawinnya dalam waktu yang berbeda. Satu sekarang, besok, lusa itu masih kawin terus. Ada yang seperti itu, kambing yang susah kawin susah hamil ya. Nah untuk solusi seperti itu sebenarnya juga sudah dibahas di video Bang J yang sebelumnya, cuman ini agar lebih jelas lagi. Jadi kalau ada kambing yang susah bunting atau susah hamil, nah caranya itu biarkan si kambing itu kawin alami biasanya. Itu solusinya seperti itu, dan itu sudah dicoba di sahabat Bang J, di kandang sahabat Bang J. Kebetulan ada dulu yang breeding juga di selatan rumah Bang J itu. Nah caranya seperti ini kawan ya. Caranya kalau ini misalkan taruhlah ini memang betina, ini betina. Nah yang ini yang kecil ini jantan, tapi ini masih anakan, ini contoh saja ya. Nah taruh saja satu kandang seperti ini. Nah kalau si betinanya lagi birahi, taruh saja satu kandang seperti ini. Nah biarkan kira-kira 1 minggu diam satu kandang. Nah biasanya nanti kalau memang lebih efektif tingkat kehamilannya dibandingkan dikawinkan sambil dipegangi sepertinya. Itu sudah dicoba di teman Bang J, di kandang sahabat Bang J ya.
dan berhasil ketimbang kawinnya dipegangi seperti yang Bang Is sebutkan tadi ya. Nah untuk yang ketiga, kendala yang ketiga itu kadang ada kambing majer kawan ya. Jadi untuk yang breeding memang kadang pasti akan ketemu, tidak mesti ya, kadang ini tidak mesti, kadang akan ketemu dengan kambingnya majer. Kambingnya majer ada solusinya. Kalau kambing majer itu dilihat dari tingkat kemajerannya. Kalau majernya itu sudah dari lahir, kalau majernya itu sudah dari lahir kawan, sepertinya tidak bisa kalau sudah majernya dari lahir ya. Tapi kalau majernya itu karena ada sebab-sebab lain, misalkan karena kambing itu kegemukan ya, badannya terlalu gemuk, itu kadang juga bisa menyebabkan kambing majer ya, kalau badannya terlalu gemuk. Atau karena kadang juga kambing itu waktunya birahi tidak segera dikawinkan juga, nanti kadang kambingnya itu apa istilahnya itu ngambul ya, itu juga akan bisa menyebabkan. Nah kalau seperti kambingnya yang karena sebab-sebab kegemukan, maka juga itu bisa dikuruskan dulu, agak dikuruskan badannya, karena biasanya kalau gemuk itu terlalu banyak lemak sehingga sulit untuk bunting ya. Ada juga kadang kambing yang majer atau tidak hamil itu, yang sama sahabat-sahabat kadang dianggap majer itu karena dia kurang vitamin ya, kurang nutrisi. Nah kalau seperti itu coba dikasih pakan-pakan yang banyak mengandung protein tinggi ya, baik dari lambanan atau mungkin pakan tambahan atau dari vitamin-vitamin, agar si kambingnya cepat bunting ya. Biasanya ada juga yang diterapi dengan, kalau kambing yang kegemukan dan macer itu kadang diterapi dengan jeruk nipis ya. Jadi setiap hari dikasih minum jeruk nipis kalau majer karena kegemukan. Sekali lagi kalau majernya karena dia faktor dari lahir, itu sepengalaman Banji sulit ya, sulit. Bahkan solusinya kadang kalau ada kambing seperti itu mending dijual atau ditukar dengan kambing yang lain. Nah yang selanjutnya, yang keempat, kambing Nah untuk kendala yang keempat, kadang ada sahabat itu yang kadang kesulitan mengenali kambingnya bunting ya. Mengenali kambingnya bunting. Kalau memang pemula sekali, sebaiknya kalau memang sulit mengenali kambingnya setelah dikawinkan, ini bunting apa enggak, ini berhasil apa enggak perkawinannya. Kalau memang kesulitan sekali, memang benar kesulitan dan ingin tahu kambingnya bunting, maka bertanyalah kepada sahabat-sahabat senior atau sahabat-sahabat yang lebih lama dalam beternak ya, dalam beternak kambing. Tanya saja ke situ, ini bang, ini gimana, ini kambing saya begini, apakah ini kambing kalau ini kambing, apa ini kucing nantinya, apakah bunting atau tidak. Nah itu lebih mudahnya begitu. Nah kalau bang tidak di tempat saya tidak ada tetangga yang bisa ditanya atau tidak, ya kita bisa tinggal lihat di YouTube itu sudah banyak ya, atau bisa di artikel di Google itu sudah banyak, atau bisa juga beli di buku-buku, majalah-majalah. Saya kira sudah ada banyak penjelasan terkait dengan kambing bunting kalau kita memang benar-benar kesulitan mengenali kambing kita yang bunting ya. Nah untuk yang kelima, jadi kendala yang kelima itu kadang di breeding, yaitu kadang ada kambing yang susah melahirkan kawan ya. Nah kalau yang susah melahirkan ini memang solusinya, memang solusi yang pertama dan utama itu memang kalau ada kambing kita yang susah melahirkan, kita harus mendatangkan tim medis ya. Tim medis apa namanya, kalau di sini itu mantri ya, mantri atau dokter bukan dokter ya, atau dokter hewan. Kalau di sini mantri, biasanya mantri hewan. Nah kita tanya gimana solusinya, biasanya beliaunya sudah ada solusi dari situ. Nah tapi kalau kita tidak ada, kalau kita tidak kebetulan jauh dengan mantri-mantri itu, nah kita bisa juga tanya-tanya ke tetangga yang sudah ada kambing, yang sudah pernah melihara kambing, untuk membantu kambing yang susah melahirkan. Di video Bang juga sepertinya sudah dijelaskan tentang mengatasi kambing yang susah melahirkan ya. Nah untuk sekarang yang ke-6 ya, untuk yang ke-6, jadi kadang setelah kambing melahirkan itu ada juga kambing yang tidak mau menyusui anaknya. Sudah lahir, kita capek-capek menunggui ya, membantu, ternyata indukannya tidak
mau menyusui anaknya. Nah, solusinya ini kawan, ini harus segera ditangani atau diatasi. Kalau Bang J dulu kalau ada kambing yang tidak mau menyusui anaknya, ya untuk biasanya harus segera ya, misalkan lahir jangan sampai 1 hari 3 jam, biasanya maksimal 3 jam. Jadi kita ambilkan, kita perah ininya ya, kita perah dari indukannya ini, kita perah kawannya, susunya kita masukkan dot, lalu kita susukan kepada si cempenya ya. Kenapa? Karena si indukannya tidak mau menyusui. Nah, tujuannya apa? Biasanya kalau telat itu nanti kambing cempenya itu kadang mudah sakit, bahkan bisa mati ya kalau telat. Jadi jangan sampai dibiarkan sampai 1 hari kawan. Jadi lahir indukannya tidak mau menyusui, maka segera diperah saja. Kalau bisa jangan sampai 1 jam. Kalau bisa jangan sampai 1 jam sudah diperah. Kalau kita sudah mengetahui wah ini indukannya tidak mau menyusui, langsung saja diperah ya. Nah, lalu disusukan kepada cempenya, Nah, yang ketujuh, nah kadang ada juga kambing yang mau menyusui anaknya, tapi kadang produktivitas susunya atau susunya kurang bagus, air susunya hanya sedikit yang keluar. Nah, solusinya bagaimana? Kalau yang seperti itu nanti cara yang pertama bisa ya di situ dimaksimalkan dulu dari susu indukannya. Nah, kalau kurang nanti bisa ditambahi susu formula. Yang penting yang susu yang ada di indukan dimaksimalkan dulu ya, baru nanti ditambahi susu formula. Tapi yang bagus memang nanti dibelikan susu kambing juga yang bagus. Tapi kalau tidak ada ya tidak masalah, susu formula. Biasanya Bang J itu menggunakan SGM itu kalau yang masih cempe ya, yang masih cempe usianya di bawah 1 bulan. Itu biasanya Bang J menggunakan SGM. Baru kalau sudah usianya lebih dari 1 bulan nanti kita bisa menggunakan macam-macam susu ya. Ada ya susu apa itu Maxinos, Prophet atau apalagi itu banyak, nanti ya bisa dicoba. Nah, yang terakhir, nah ini kendala juga mungkin sekaligus juga musibah kawan. Jadi kalau kita ada breeding kambing itu kadang kita sudah ditunggu lahir ternyata indukannya mati. Nah, kalau indukannya mati, solusinya seperti tadi ya, kita coba dulu belikan susu kambing untuk disusukan ke anakannya, atau bisa juga kita pakai susu formula kalau indukannya mati ya. Tapi ada juga kadang yang cempenya mati kawan ya. Kalau cempenya mati, untuk indukannya segera dirawat, segera diberikan pakan yang banyak mengandung nutrisi agar terjadi pemulihan dan segera kawin lagi. Nah, oke, ini dulu ya solusi dari kendala-kendala yang mungkin bisa akan dihadapi oleh sahabat-sahabat dalam beternak kambing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.